Apa di situ? 2 Samuel 22 nomor 3. Allahku, gunung batuku. Makanya saya mengajak Anda berhenti nyembah batu gitu loh Mbak ya. Maksudnya ini itu si Nabi Daud tuh menggambarkan Allah ini sebagai tempat perlindungan yang kokoh gitu loh Bang, seperti gunung batu. Bukan berarti gunung batuku itu yang dimaksud menyembah batu gitu, enggak. Yang dimaksud ini perlindungan yang kokoh dan tidak tergoyahkan seperti gunung batu begitu. Iya, kalau di Islam kan nggak ada perintahnya nyembah batu, nggak ada juga. Sembahlah batu, nggak ada. Ada di Mana? Coba dalilnya. juga nggak ada. Coba saya tanya dalilnya. Di mana di Islam diperintahkan ya oleh Allah sembahlah batu? Mana? Nggak ada itu dalilnya ya. Nah, yang dimaksud dengan kota bentengku itu Allah adalah tempat perlindungan yang kuat dan aman. Itu hanya sekedar istilah aja sih menurut saya itu. Ya coba nomor 47-nya juga. Apa itu? 2 Samuel 22 nomor 47 tadi. Nomor 47. Makasih Bang Jul ya naganya ya. 47-nya coba. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Iya. Bang, Ya. saya mau menjelaskan. Terpujilah gunung batuku itu kan menggunakan hanya menggunakan metafora ya. Iya metafora. Dan tinggi apa tuh katanya? Dan tinggikanlah. Nggak menggambarkan bahwa Tuhan itu sebagai perlindungan yang kuat dan kokoh. Itu maksudnya Iya. itu. Gini aja Mbak, ya kalau di Islam nggak ada Allah itu ya disebut batu, nggak ada, kan kayak gitu. Tapi kalau di Kristen, waduh, Yesus aja dianggap batu ya. Saya Gitu. mau nanya, definisi Tuhan aja kita sudah beda gitu loh. Definisi kata Tuhan aja kita sudah beda gitu. Iya, gimana Tuhan di tempat Mbak? Coba. Tuhan di tempat di Kristen itu pengikut Kristus itu sama dengan ibarat dia ini ya Bang, seperti Gusti gitu loh kalau bahasa Jawanya gitu. Gusti, iya Gusti. Ya kalau Tuhan itu kan kita gampang tuh di Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, kan gitu. Jadi kalau ada Tuhannya digantung oleh makhluk, pasti bukan Tuhan udah. Itu definisinya kalau di Islam. Gitu. Iya ketawa sendiri. Iya. Saya jadi bingung sendiri nih. Jadi abang ini tadi mengucap yang tentang batu itu hanya sebuah ibarat kayak kata gitu, kata hiasan yang menggambarkan kayak misalkan gunung batu itu adalah kan yang kuat dan kokoh, hanya penggambaran aja, bukan gunung batu yang sebenarnya gunung batu itu gitu, enggak gitu loh. Jadi beda mengartikan gitu loh Bang. Iya, kalau di tempat saya kan nggak ada Allah diistilahkan batu gitu, nggak ada. Itu aja sih Mbak. Jadi hanya sebuah tuduhan dari luar agama Islam. Islam itu nyembah batu katanya. Padahal cuma disuruh untuk mengarahkan wajah ke Masjidil Haram. Quran surah Al-Baqarah ayat 144 sama 150 tuh. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan disuruh nyembah batu, bukan. Kalau artinya, saya mau nanya balik,
artinya nyium batu di Mekah itu apa? Gini, Nabi Muhammad pernah cium batu Hajar Aswad untuk menghormati milah Abraham, karena Nabi Abraham atau Ibrahim dengan Nabi Ismail pernah meninggikan Ka'bah. Ya, jadi Nabi Muhammad menghormati Nabi Abraham dengan mencium Hajar Aswad. Nah, terus juga Nabi mencium batu Hajar Aswad itu ya sebagai contoh apa? Contoh batu Hajar Aswad itu akan menjadi saksi ya bahwa kita pernah ke Masjidil Haram gitu, pernah ke Mekah. Karena Hajar Aswad itu di hari kiamat dia akan menjadi saksi kepada orang-orang yang pernah ada di Masjidil Haram atau mencium dia gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau kita ingin ikut ya sunnahnya cium batu itu ya bukan batunya yang hapus dosa ya. Jadi yang hapus dosa itu karena qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena kita ya patuh dengan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, itulah yang menghapus dosa. Hajar Aswad itu hanya sebagai saksinya. Karena Umar bin Khattab berkata, "Hei batu Hajar Aswad, kamu ini ya tidak memberi manfaat, tidak juga memberi mudarat. Andai aku tidak melihat kamu dicium Nabi, ngapain aku cium kamu batu? Kamu itu hanya batu," kata Umar bin Khattab. Terus Gitu. berarti masuknya sama dengan halnya musyrik dong. Bukan musyrik, kita mencium batu Hajar Aswad itu hanya sebagai contoh dari Nabi, mengikuti sunnahnya gitu, untuk menghormati milah Abraham. Jadi seperti itu, Mbak. Ya. Terus ini juga saya sebenarnya banyak melihat itu kayak video-video yang aneh-aneh di Muslim gitu, kayak minum kencing onta gitu loh. Mbak, sebenarnya hadis minum kencing onta itu ya, itu hanya diperuntukkan kepada orang yang meminta gitu. Ya, dua kaum yang datang kepada Nabi, hanya untuk mereka saja. Nggak ada perintahnya untuk seluruh muslim gitu. Mana ada hadisnya, teman-teman? Ya, mana ada hadisnya? Perintah minum kencing onta untuk seluruh muslim. Mana? Aduh, nggak ada, Mbak. Jadi masalah hadis minum kencing unta itu untuk pengobatan. Tujuan hadisnya itu pengobatan alternatif ya, yang diberikan Nabi untuk kepada yang meminta saja gitu. Yang meminta itu ada dua suku. Untuk mereka saja, bukan untuk semua muslim gitu. Beda, Mbak. Tapi kalau di Kristen ya, di perjanjian lama lebih ngeri. Bukan minum kencing unta lagi, tapi minum kencing sendiri. Iya, mau ayatnya. Banyak yang aneh-aneh. Minum kencing sendiri nih, Mbak ya. Nih saya kasih ya. Sabar ya. Bentar ya. Dua raja coba. Dua raja. 18 nomor 24 ya kalau nggak salah. Berapa? Bentar ya. Nih. Dua raja 18 nomor 27. Nih, saya bukakan aja ya. Teman-teman nanti dikira saya ngibul gitu ya. Di dua raja-raja ini yang Mbak ya tertulis kayak gini ya. Di zaman dulu itu ya di kitab Anda. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, "Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya ya, dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu ya?" Nah gitu. Ini lebih bahaya kalau kita amalkan, Mbak ya. Kencing sendiri campur sendiri gitu gitu ya. Jadi lebih ngeri. Jadi ajaran untuk minum kencing atau sendiri itu lebih dulu ada di Kristen sebelum Islam minum kencing unta gitu.
gitu. Gitu. Iya, 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 iya. Ganti tat. Ih, nggak apa-apa. Ya, udah setengah 12 juga tempat saya ya. Boleh saya tanya dulu? Ya, boleh. Baik, sesuai judul ya. Mbak, manusia itu ciptaan atau bukan di Kristen? Manusia itu ciptaan atau bukan? Eh, Ya, ciptaan lah. Ciptaan. Baik, kalau manusia itu ciptaan, saya mau tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Manusia, tapi anak Allah Bapa. Ya, itu kan keimanan Anda, anak Allah katanya, tapi manusia ya? Iya, firman itu Oke. menjadi manusia. Baik, kalau dia manusia, pertanyaan yang ketiga, berarti Yesus ini adalah manusia ciptaan, betul? Ya, Baik, kalau Yesus itu ciptaan, berarti mbaknya di Kristen menuhankan ciptaan, betul nggak? iya, saya menuhankan Yesus. Yesus tadi kan ciptaan. Iya, ciptaan, tapi kan dia Berarti Kristen menuhankan ciptaan, betul? tapi ciptaan kan utusan dari Allah Bapa. Ya, terserah aja mau utusan dari langit atau planet manapun, kalau dia ciptaan ngapain menuhankan ciptaan ya. Kan sudah dibilang Allah Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yang dimaksud itu Yesus. Ya udah, kami Iya. mendengarkan Tuhan Yesus. Iya, betul. Inilah anak yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nggak ada ya Bapa di surga itu mengatakan inilah anak yang aku kasihi, sembahlah dia, tuhankan dia. Nggak ada. Gitu. Apa bedanya dibilang dengarkanlah dia? Dengarkan dia artinya Tuhan semesta alam atau Bapa itu menginginkan Anda agar Anda percaya kepada dia, kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus ya Anda ikuti dan Anda taati. Contoh Yesus mengatakan, sembahlah Allah, jangan sembah Yesusnya. Gitu. Sembah Allah, sembah Bapaknya. Ya, lalu gimana yang dikatakan oleh Yesus? Allah itu Esa, bukan 3 dalam 1. Gitu. Percayalah sama dia, jangan membangkang sama dia gitu. Gitu ya. Terus saya bertanya, terus jaminan seandainya saya mau masuk Muslim, jaminannya apa? Jaminannya apa? Mbak, kalau di dalam Islam itu jaminannya ya, pertama, Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa Anda. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Anda dihapus seluruh dosanya, kebaikan Anda tetap dihitung Allah, dan Allah sediakan surga untuk Anda. Itu jaminannya dari Allah sendiri ya. Terus jaminan Allah untuk Anda, summa nunajjil ladzina taqau. Jika Anda bertakwa, Allah akan selamatkan Anda dari siksa neraka. Tuh. Diharamkan Anda ya masuk neraka gitu. Diharamkan Allah untuk Anda masuk neraka. Terus jaminan Nabi Muhammad untuk Anda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Islam akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah, tuh jaminan Nabi Muhammad dan Allah untuk Islam, untuk yang beragama Islam. Beda dengan Yesus. Kagak ada Yesus mengatakan, aku menjamin Kristen masuk surga. Nggak ada. Gitu. Tuh Mbak. Tapi saya tidak percaya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan ajarannya tidak bagus. Ajarannya tidak bagus dari sisi mana tuh? Yang misalnya yang itu apa tuh, yang persempitlah mereka ke jalan yang sempit. Tuh. Oh iya. Itu konteksnya itu. Itu kan
Itu apa Baik. maksudnya itu coba? Baik. Jangan mengucapkan salam kepada non-muslim. Baik, baik. Ini saya jelaskan ya. Persempitlah jalan mereka. Ada mengatakan Nabi Muhammad waktu kita hidup di sosial, nggak ada. Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mempersempit jalan orang kafir ketika waktu perang. Ya. Gitu. Nggak ada Allah Subhanahu wa taala. Mbak, gini aja. Ya, gini aja. Anda mau buktikan. Anda kan di Indonesia, betul? Hah? Betul? Yes. Pernah nggak ketika Anda keluar rumah Anda dipersempit jalannya oleh Islam? Pernah nggak? Enggak pernah. Tetap tapi saya aja pernah, Anda bebas lenggak-lenggok jalan. Kan kayak gitu. Dengar dulu. Bukan sama saya, tapi sama saudara-saudara saya pernah. Kagak usah ke saudara Anda, ke Anda aja pernah nggak umat Islam persempit jalan Anda waktu Anda baru keluar rumah gitu? Nggak akan ada. Artinya apa? Bukan di kehidupan sosial mempersempit jalan mereka itu, tapi di medan perang, gitu ya. Nah tuh, Anda kan udah tahu persempit jalannya di medan perang. Terus kagak boleh kata Anda mengucapkan salam. Itu bukan ajaran Islam, Mbak. Itu ajaran Kristen. Coba Anda buka di 2 Yohanes 1. Tertulis di ajaran 2 Yohanes 1 nomor 10 coba. Ustaz, dia belum tahu tuh. Nah, Coba dia baca. nggak baca itu. Coba Iya. buka dulu Mbak. Itu. Nih, saya kasih sama Anda. Anda tolong baca ya. Nih, Mbak. Ya. Nih. Silakan Anda bacakan dulu ya. Nanti dikira saya mengada-ngada. Nih ya. Ini kitab Anda ya, Mbak ya. 2 Yohanes ya. Nah, silakan dibaca, Mbak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Iya. Bang, jangan cuma di ayat itu Ini, aja. jangan cuma di ayat ini aja. aja. Lanjut nih, ayat terakhirnya nih. Ya. Dengar Bang. Nih Seperti coba yang saya Anda bilang baca tadi dulu. ya, Kan saya tidak dapat- kata Anda jangan ayat ini aja. Nih, ini ayat terakhirnya coba. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya. Nah, ya. Antar saya Di Yohanesnya ya. Yohanes 2 ya. 2 Tapi gini Yohanes loh, Bang. 1 Saya ya memang- nomor 10 saya ya. memang- Saya memang kurang dapat menjelaskannya, Bang. Saya tidak pandai gitu loh, Bang. Tapi kalau Abang itu mencari tahu itu nama Edis TV aja, dia pasti bisa menjawab itu. kok. Di TV pun kabur saya tanya itu. Nah, setiap Kagak usah. diajukan Edis TV Mbak, sama Mbak. Abang nggak bisa jawab. Saya Mbak, saksinya Edis tuh kabur. Saya di sini tuh kemarin. Mbak, Kali ya. sama saya. 2 kali Edis kabur di sini. Ya, dulu saya tanyakan tentang itu kabur juga dia. Nggak usah Anda banggakan Edis sama saya. Ya, karena Edis itu nggak ada seujung kuku dari saya gitu. Jadi gini Mbak, saya kasih tahu dulu untuk Anda ya. Abang nggak bisa lawan. Gini, saya kasih tahu dulu sementara untuk Anda. Pertanyaan-pertanyaan yang Abang Edis ajukan sama Abang nggak bisa jawab. Mana? Pertanyaan yang mana coba? Abang nggak jawab. Coba pertanyaan Edis yang mana yang nggak bisa saya jawab? Ayo. Iya udah yang Contoh. masalah itu apa namanya gerak-gerik waktu sholat gitu. Tadi saya jelaskan sama Mbak Leo ada hadisnya ya. Gerak-gerik sholat, tunjuk kayak gini, takbir kayak gini, baru saya jelaskan sama Mbak Leo ya. Gitu, saya udah kasih juga hadisnya sama Edis ya. Udah juga ya, tapi dia tetap ngeles gitu ya, tetap nggak terima. Wajar ya, wajar, tetap dia nggak terima gitu ya penjelasannya, meskipun ada ayatnya kan gitu. Jadi gini Mbak, yang saya kasih tahu sama Anda ya, jadi ajaran tidak boleh memberi salam itu ajaran Kristen gitu. Gitu. Kalau Anda kalau berapa tadi tuh? 2 Yohanes 1 nomor 10.
Oh ya, nanti saya coba baca ulang-ulangnya. Iya, Nanti ya. saya 2 jelaskan di sini Yohanes lagi, 1 saya nomor baru turun ya, 10. Di Kristen dilarang memberi salam kepada muslim. Tapi kalau muslim apakah boleh memberi salam? Jawabannya boleh, Mbak, secara umum. Ya, contoh kepada Kristen. Tadi kan saya sapa Anda, Mbak, selamat malam. Kan boleh saya menyapa dan memberi salam dengan cara umum. Selamat malam gitu. Gitu. Di mana katanya nggak boleh? Kalau nggak boleh saya nggak sapa Anda tadi. Ya. Kalau nggak boleh saya nggak masuk sapa lagi Anda ke tadi. ayat tadi. Saya cari tahu dulu, oke? Iya. Besok saya masuk lagi, saya cari tahu dulu isi ayat tadi. Iya, boleh. Yohanes 2. Oke, Ya, terima kasih, Bang. 2 Yohanes ya, Mbak ya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya. Izin turun ya, Bang. Sama-sama. Oke, saya follow dulu Mbak Pikachu-nya ya. Selamat malam, Mbak ya. Silakan belajar dulu ya. Tanya dulu edisi ya. Ustaz.